Halo brother semua, kembali lagi bersama saya Eko Dewo di Gerilyawan Militia Review. Suaranya agak tertutup gini ya, karena saya pakai masker baru nih. Masker Max ya. Ada tulisannya nih, Warcool. Sama bajunya juga Warcool. Dan lihat flagnya. Haha. Oke, hari ini adalah hari spesial di mana Warcool, salah satu band black metal yang pernah saya review juga di episode sebelum ini. Bukan sebelum ini, tapi ada beberapa episodenya. Nanti ada linknya juga di bawah ini ya. Nanti di deskripsinya brother semua bisa lihat kapan saya mereview terakhir Warcool. Dan kali ini Warcool punya edisi spesial buat brother semua. Tepatnya hari ini tanggal 10 November 2020 adalah launchingnya album ketiga dari Warcool. Ya, ini gambarnya. Keren kan? Tuh, flagnya. Dead Hymn. Rilis dengan nama album Dead Hymn. Jadi brother semua bisa dapatkan di Sadist Record, produksi dari Bali sana, dari Pulau Dewata, yang berani menjadi labelnya Warcool di album ketiga ini. Sebelumnya mereka bekerja sama, tapi ngap juga ya pakai yang gini ya. Mereka bekerja sama di yang saya review itu. Nah, ini Horst ya. Ini yang pernah saya review, Horst. Kalau yang ini belum pernah saya review, tapi karena nggak apa-apa ya, ini udah lama banget ya. Nah, dan saya juga pernah dapat ini. Nah, saya dapat ini dari brother saya Abah Suprianto atau The Secretor ya, sorry The Secretor. Ini Horde. Tapi sekarang saya mau review Warcool dengan album terbarunya, album ketiga Dead Hymns ya. Saya dapat kiriman, ada goodie bag kecil gini, tapi dalamnya apa? Kaos, t-shirt ya, t-shirt Warcool. Ini kalau berdiri saya seperti ini. Nah, tuh, ini maskernya. Saya buka lah ya. Agak ngap juga karena maskernya ini, maskernya ini dia mungkin masker SNI kali ya. Dia ada double-nya tuh. Tidak seperti masker yang ya dijual biasa-biasa, cuman gocengan gitulah. Ya, ini gambarnya seperti ini, keren ya. Nah, harusnya maskernya dikasih yang napasnya itu di sini. Keren. Oke, tapi ini pun udah keren. Jadi saya dapat kiriman dari Sadist Record, juga yang merilis kaset ya, juga dari Warcoolnya sendiri. Terima kasih buat Abah Suprianto yang sudah memberi saya kepercayaan buat mereview, yang mana berapa hari ini banyak sekali yang sudah mereview secara, saya baca ya, secara media-media gitu, reviewnya bagus-bagus. Dan saya pun pertama kali mendengarkan single mereka dari yang dirilis di YouTube bulan kemarin kalau nggak salah, bulan Oktober ya. Memang agak berbeda dari sound ya, dari soundnya dia lebih jernih, mungkinnya lebih enak sebetulnya, lebih enak. Terus komposisi musiknya pun agak-agak lebih berkembang gitu ya. Memang harus begitu. Dan saya tidak akan membandingkan misalnya, atau tidak akan menyamakan Warcool karena influence-nya begini-begini, tidak ya. Tapi Warcool adalah tetap Warcool ya, tetap Warcool. Ini udah album ketiga, berarti
seharusnya sudah menjadi trademarknya sendiri buat musiknya Warcool sendiri. Oke? Nah, ini goodie bagnya. Di dalamnya ada CD. Nah, ini CD-nya. Ya, ini masih segel loh. Cuman sayang agak pecah kayaknya ke penyet-penyet di jalan mungkin ya. Malum lah, jauh dikirim langsung dari Bali ke Medan sini. Saya di Medan. Dan ini ada kaset. Keren ya. CD bundlingnya itu t-shirt ya, t-shirt atau kaos, masker, terus kaset ya, kasetnya, terus CD-nya. Ini CD ada di dalam ini, terus ada dapat stiker Warcool ya, keren. Entah kenapa aku suka banget dengan logonya ini. Kalau bisa jangan diganti-ganti ya bah ya, keren. Dan ini flagnya, ini yang menjadi mungkin kebanggaan saya nanti ya, flagnya ini, flagnya Warcoolnya nanti. Susah banget mungkin dapat flagnya ini, jarang-jarang juga band lokal yang mau merilis flag seperti ini ya. Dulu dia pernah kalau nggak salah rilis di album Merdeka ya, cuman saya nggak kebagian waktu itu karena laku banget. Baru berapa hari rilis sudah sold out, keren. Oke. Nah, kebetulan karena ini hari pertama rilis, hari pertama ya, sebelumnya ada pre-order juga dari Sadis Record untuk brother semua untuk bisa mendapatkan ini. Harganya murah, sekitar 260 berapa gitu ya. Bisa dicek di FB-nya Sadis Record atau Instagramnya. Nanti saya itu kan juga di description-nya ya. Nah, ini CD-nya, ini kasetnya. Kita buka dulu CD-nya. Saya cari dulu apa tadi? Tadi terusnya di sini. Nah, ini. Oke. Nah, baru dapat ya. Ini ada, saya biasa pakai cutter. Kita buka cutternya dulu. Biasanya kalau saya pakai buka CD jangan sampai sobek. Ya, tipis-tipis aja biar siapa tahu plastiknya masih bisa digunakan gitu. Jadi kalau nggak pun ya tidak merusak isinya gitu ya. Oh, ini rapat banget nih, bagus nih packagingnya. Nah, seperti saya bilang, sebetulnya bukan Warcool saja sih black metal yang rajin merilis, tapi ya terlihatnya emang Warcool ya agak rajin gitu, agak rajin. Terus dari segi packaging juga diperhatikan gitu ya, tidak hanya asal rilis. Jadi mungkin kerjasama dengan label recordnya harus di bagus-bagus lagi gitu ya. Kalau untuk bakal merilis juga bisa diminta misalnya ke label record. Oke, saya rilis CD ini, tapi saya pengen bentuk seperti ini, gimana, deal nggak? Nah gitu ya. Nah, segel ya. Cuman tadi saya bilang agak ada sedikit pecah-pecah gitu. Nah, ini sama seperti mini album Hordes yang kemarin. Dia jewel case. Kita buka. Nah, pertama kali dibuka, wanginya. Nah, ini keren ya. Ini CD-nya. Nah, ini brother, CD-nya jewel case. Ini kita buka ya. Cara bukanya harus agak hati-hati, ditekan dari tengahnya brother biar aman. Nah,
jadi profesional. Keren ya gambar ininya ya. Ya. Warcool Sadist Records. Gambar dalamnya. Penasaran aku nih. Nah, ini perang ininya nih. Ya. Keren. Nah, ini CD-nya nih. Saya simpan dulu di sini. Kita buka bookletnya ya. Hijaunya ya. Dari waktu penampakan, waktu di posting sama Warcool atau sama Abah Suprianto dan semua personil Warcool, juga sama Sadist Record juga, ini dari penampakannya saya udah keren begini. Nah, ini ya, hijau-hijaunya gitu, agak-agak, kalau saya orang Sunda bilangnya madesu gitu, masa depan suram. Tapi madesu banget, jadi kelam-kelamnya kelihatan banget ya. Death hymn lagi ya, himne kematian ceritanya. Dan kita buka bookletnya, seperti buku-buku gitu. Di episode kali ini mungkin saya tidak akan mengulas per lagu-lagunya juga, cuman mungkin saya juga sempat terpikir oleh saya bahwa saya nanti bakal membuat episode khusus untuk, atau episode tambahan lagi untuk Warcool ini ya. Untuk Death Hymn ini kita mau ngebahas per tracknya, mungkin lirik-liriknya ini kayaknya agak tertarik saya harus membahas per lirik-liriknya ini ya. Mereka membahas apa aja nih dari lagu-lagunya ini. Oke, dalamnya seperti ini ya. Di sini ada foto bandnya. Keren ya, agak-agak darkness perang gitu ya. Memang Warcool itu dari awal berdiri, saya lihat dari segi masker pun atau corpse paint-nya pun mereka bergaya-gaya wars gitu ya, bergaya-gaya black metal perang gitu. Jadi memang seperti nama bandnya juga, Warcool, war itu perang ya. Nah itu, ini lirik-liriknya ya. Pasti nanti kita bahas, kita bakal mengulas, saya bakal menerjemahkan mungkin satu-satu lagu lirik-liriknya ini bercerita tentang apa saja. Dan untuk musiknya sudah saya bilang dari tadi bahwa musiknya berubah, agak sedikit berubah dengan penyesuaian mungkin ya, dan perkembangan dari Warcool sendiri. Memang setiap album memang harus berubah, jangan sama-sama aja. Nanti orang pun, apalagi dengar musik black metal ini yang notabene seperti saya bilang di episode lalu, terlalu misalnya high-nya tinggi, bising gitu, bunyi-bunyi gitu, mungkin nada-nadanya hampir terdengar sama seperti gitu-gitu. Cuman kalau didengarkan sebijak pokoknya sebijak mungkin, sejeli kitanya, itu memberi nuansa-nuansa yang lain ya. Ini CD-nya. Nah ini sebetulnya harus lebih jelas dibaca di sini. Saya pakai kacamata dulu ya, biar terlihat. Nah ini Warcool sendiri di sejak rilis Horde ini, mini album ini, tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan dalam personilnya, tidak ada perubahan. Mereka masih tetap menggunakan inisial DE, AD atau Death ya. D-nya gitar, E-nya gitar dan bass, A-nya drum, D-nya satu lagi yang terakhir vokal. Ya.
Liriknya banyak diciptakan oleh D dan Kiki Paramita. Nah, Kiki Paramita ini siapa nanti kita bahas juga. Saya harus gali-gali juga ya. Oh, nanti saya baca dulu press release-nya. Jadi kalau untuk sekali lagi untuk membahas tentang review-review bagus, banyak sekali yang sudah mereview Warcool ini dan positif semua, positif ini semua review yang sangat membangun semua untuk Warcool. Ada yang menceritakan tentang musiknya, tentang apanya lah semuanya, covernya keren. Saya lihat covernya aja udah senang banget gitu, keren banget, dia kelam banget gitu. Ini ada gambar orang nih, ini orang sebetulnya, orang lagi duduk bawa tombak gitu, kerudung, kayak orang lagi nungguin siapa gitu yang lewat, tusuk. Terus ini bulan, seperti bulan, gerhana bulan, awannya kabut gitu ya, keren banget. Oke, masih di recordingnya pada bulan Mei 2019 sampai Agustus 2020. Lama juga ya, hampir Mei, hampir 1 tahun juga. Ya, apa-apa, yang penting menghasilkan sesuatu yang keren. Vokalnya direkam di Darwas Chamber, Bandung. Semua diproduksi di Bandung ya, kecuali gitarnya. Recordednya di Wolf Look Chamber, Jakarta. Bass dan adisional gitarnya, gitar keduanya ya, direkam di Devas Chamber, Bandung juga. Drumnya di Escape Studio Bandung. Vokal dan mixing masteringnya juga di Escape Studio Bandung ya. Untuk vokalnya di Devas juga kalau nggak salah. Iya Devas ya. Derwas apa nih? Tulisannya terlalu kecil ya. Seharusnya agak besar sedikit gitu biar lebih jeli ngelihatnya, jadi alamat-alamatnya pun lebih enak terlihat gitu ya untuk desain-desain ininya. Tapi kalau untuk dalamnya nih udah keren nih. Oh ya, yang berbeda di album ini seperti tadi di belakang punggungnya t-shirtnya ini ada tulisan Blood, Fire, dan Death. Jadi album Death Hymn ini dibagi menjadi 3 chapter, Blood, Fire, dan Death. Masing-masing chapternya ini ada bukan chapter, mungkinnya episode 1, 2, 3 gitu ya. Episode Death Hymn 1 Blood, Death Hymn 2 Fire, Death Hymn 3 Death ya. Dan chapter-chapternya dari Blood ada Inquisition, Morbid Ritual, dan Hitam Kelam. Inquisition ini sudah bisa brother dengarkan di single mereka pertama dari album ini yang sudah dirilis bulan kemarin ya, bulan Oktober ya. Bisa dilihat atau ada video liriknya, bisa dicek di YouTube. Nanti juga saya masukkan di link itunya. Dan mohon maaf aja buat kali ini saya tidak memberi sampel musik. Mungkin nanti ada backgroundnya ya, backsound bukan background. Terus ini kembali lagi ke ini Death Hymn 2 Fire. Dia ada Panzer 6, Antician, Hellfire, dan yang ini lagu ke-6 juga disebutnya Holocaust. Terus ini sebelum masuk ke lagu 7, 8, 9 nya ada Death Hymn 3 Death.
Di sini ada cold. Dia kue apa nih, terlalu kecil tulisannya ya. Oh di sini aja besar. Aduh kenapa? On juga saya nih. Oh nih plugs ya, plug. Kalau nggak salah plug ini ada di ini. Oh nggak ada. Nggak ada. Tapi ini cord. Oh ini cord. Ini cord ya, cord. Terus plug dan Dead Hymn, lagu terakhirnya Dead Hymn atau Tribute to Euronymous, sorry. Nah itu, jadi dibagi 3 chapter ya si lagu-lagunya ini. Jadi kalau penasaran bisa brother semua dengarkan masing-masingnya. Dan kalau mencapai kayak orang mau giveaway aja ya. Kalau mau mencapai ini bisa mencapai, nggak usah muluk-muluk lah, 500 viewer aja, pasti saya bakal bikin chapter selanjutnya, episode selanjutnya khusus Warcool yang ini, yang ngebahas ini ya. Bisa 500 viewer, bangga banget saya sebagai yang punya Dewan Media Review ini. Jarang banget, rata-rata 200 berapa gitu, itu wow, udah seneng banget ya. Oke, ini fotonya ada di sini nih, dia fotonya juga keren ya, perang-perang gitu. Nah ini alamat sadis. Nah itu CD-nya, brother semua. CD-nya sudah bisa didapatkan hari ini ya, hari ini launchingnya. Tanggal 10 bulan November atau Hari Pahlawan. Keren juga ngambilnya ya, biar ingat ya. Tanggal 10 bulan November, Hari Pahlawan, rilis album Warcool Dead Hymn, album ketiga miliknya Warcool dari Sadis Record. Selanjutnya saya bakal ke review kaset ya. Ini kaset. Terbalik. Ini kaset. Gambarnya sih hampir sama ya. Kalau di sini hampir sama, cuman logo ininya, logo Warcoolnya terlihat lebih jelas. Kalau di kaset dia samar-samar. Ya kan? Dead Hymn-nya di sini kecil. Nah, ini. Dan ini eksklusif juga kasetnya. Dan sekarang dijual terpisah. Jadi buat brother semua yang tidak dapat bundlingnya yang tadi saya bilang, ini t-shirtnya gambarnya seperti ini. T-shirt, tadi ada masker, dapat ini goodie bag, flag. Nah ini kasetnya. Nah ini terjual terpisah ya, kaset sama CD. Kalau yang tidak dapat bundling tadi saya bilang, kita buka dulu. Ini disegel ya, kayak ini aja, kita kayak unboxing aja ya, nggak masalah. Karena untuk mereview untuk perkembangan musik Warcool juga kebetulan saya baru dapatnya tadi malam gitu, jadi tidak sempat saya dengarkan maksimal mungkin. Dan saya nggak mau ngomong sembarangan untuk musik-musik gitu ya, karena itu sakral menurut saya. Untuk musik saya nggak bisa menjudge, musiknya harusnya seperti ini seperti itu, nggak bisa seperti itu, karena setiap band sudah punya vakum tersendiri buat ini. Kita buka ya. Nah, oke, simpan. Ini lupa saya, nanti bisa cacat. Nah, ini keren ya, keren banget. Nah ini kasetnya putih gini ya,
Sadist Record juga. Keren. Ini si B nya, ini si A nya putih. Nah ini covernya. Oh cuman satu lipatan. Nah, jadi nggak ada lirik ya, nggak ada lirik di sini. Jadi berada semua kalau mau lirik harus beli CD-nya. CD-nya ada lirik semua. Ini credit title-nya. Ini fotonya. Ini ada cuma foto gini aja. Tapi dengan kaset seperti ini pun udah keren banget. Soundnya pasti agak berbeda sedikit karena kaset ini mendesisnya lebih mendesis gitu ya. Sebentar, saya minum dulu. Saya mau bacakan press release-nya dulu ya. Nah, ini press release-nya. Press release, yes. Press release-nya. Kue yang tadi ya, yang press release-nya yang itu, yang di belakangnya itu. Oke, dari kasetnya sama aja. Nah ini. Nah ini. Betul-betul band black metal yang terutama dari Bandung, band black metal yang produktif. Dan kenapa produktif? Karena band black metal ini aktif. Itu aja. Menandakan band itu produktif karena band itu aktif. Itu ya. Seperti Gunung Merapi ya, yang sekarang lagi booming. Booming. Sekarang lagi terjadi erupsi ya. Karena apa? Karena aktif itu ya. Sorry kalau saya salah kata-kata. Nah ini Sadist Record juga untuk ininya ada di Indogrind seperti tadi, nanti di unboxingnya ada tulisannya. Ini formatnya. Jadi ada, tadi benar berarti saya bilang ada Blood Chapter, Fire Chapter, sama Death Chapter. Setiap chapternya dikasih 3 episode atau apalah ya namanya. Yang tadi Inquisition, Morbid Ritual, dan Hitam Kelam. Yang Fire Chapternya Panzer 6, Ancient Hellfire, Holocaust. Dan Death Chapternya ada Cold, Plugs, dan Death Hymn, a Tribute to Hieronymus ya. Dan plug ini bukan saya sombong, saya pernah dikasih juga sama bocorannya ya. Jadi saya bocorin aja sekarang karena udah rilis. Abang ngasih saya bocoran dari demo, mungkinnya masih demo dari plug ini. Saya bilang, keren banget ini gitu. Berbeda dengan musik-musik Warcool yang sebelumnya. Oke, artworknya itu dibuat oleh Arts Militia. Inlay artworknya oleh Jenglot Hitam. Fotografi yang gambar-gambar personel itu oleh Fulki Faiza, Reza Ramadan, dan Rizky Maulana. Layout desainnya oleh Beges Jogja Beges ya. Liriknya oleh D dan Ricky Paramita. D-nya ini yang seperti saya bilang kemarin. D-nya tuh D yang vokalis apa D yang gitaris nih, ya kan? Kopinya ini kopi hitam. Aib. Nah. Oh, ini jelas nih kalau sekarang. Bass dan gitarnya direkam di Wolf Lair Chamber Jakarta dan di Fast Chamber Bandung.
ya. Vokalnya di Devas Chamber juga, drumnya direkap di Escape Studio, dan mixing masternya di Escape Studio. Dan Dead Him ini kucing saya ini si Beben. Halo Ben, kamu masuk YouTube. Kucing saya matanya buta sebelah. Nah, hasilnya ya Ben. Dah, sana. Nah ini album ini merepresentasikan perubahan konsep dan karakter dari tema lagu, ya betul kan, yang dibuat oleh Warcool yang sebelumnya memainkan musik war metal dengan mengedepankan tema nasional, sekarang patriotisme dan peperangan, menjadi konsep lirik yang lebih gelap, kan, betul kan, menyajikan mistis juga sisi kegelapan manusia. Tapi sebetulnya yang saya bahas kemarin itu, Warcool itu bisa memberi benar-benar war metal dengan patriotismenya di album Merdeka. Memang mungkin ada perubahan-perubahan karena perubahan personil juga. Akhirnya terbentuklah album Warcool yang ini, yang Dead Him ini, yang lebih menyajikan mistis dan juga sisi kegelapan manusia. Kalau seperti itu sih hampir semua band black metal di Indonesia ini tentu saja yang pernah saya dengarkan tentang sisi kegelapan dan mistis-mistis. Itu sayangnya itu aja sih kritik membangunnya dari saya itu. Padahal tetap aja perjuangan tentang nasionalisme itu harus jadi bahannya Warcool seharusnya. Mungkin dari sudut pandang yang lain bisa dilihat, ya kan? Oke, sekarang kita lihat ini ya, konsep Blood, Fire, dan Death itu pun diambil menjadi tema utama. Oke, dalam album ini karena dianggap mempresentasikan konsep black metal seutuhnya yang sebelumnya disajikan oleh Bathory lewat Blood, Fire, and Death. Dan Marduk pun telah mengaplikasikan konsep ini lewat 3 album yang berbeda. Baru ketahuan itu ya. Ya maklum lah, saya baru baca, terus baru dapat juga tadi malam. Langsung saya syuting biar bisa mengejar hari ini bisa tayang. Dan selamat sekali lagi buat Warcool, selamat atas rilis album ketiga. Dan tetap semangat, mudah-mudahan 6 bulan kemudian mereka sudah merilis mini album lagi dengan konsep yang berbeda. Makin keren Warcool. Yang pusing nanti labelnya. Ya. Dan buat Sadis Record, thank you sudah mempresentasikan apa musik Warcool menjadi bentuk fisik seperti ini. Ya, keren banget. Keren banget. Ini menjadi apresiasi juga buat saya, untuk Sadis Record, bahwa musik black metal itu bukan hanya sembarangan rilis begitu-begitu saja, tapi dengan seperti ini, seperti terlihatnya eksklusif gitu ya, elegan, dan menjadi sesuatu yang memorable. Jadi wajib untuk dikoleksi gitu ya. Dan saya semalam juga tanya sama Abah Supri atau The Secretor, masih ada nggak album yang pertamanya? Punya saya lupa di mana gitu ya. Terus saya masih yang punya album yang masih nama band yang lamanya itu sebelum ganti yang nama judul albumnya Warcool itu. Tapi dengan saya punya ini 3 album ini pun ya mini album ya. Album kedua yang Merdeka, terus saya dapat ini, ada satu lagi live-nya di Hammer Sonic. Ini mini album. Nah, brother semua, akhirnya saya pamit
di Giawan Media Review kali ini, di episode hari ini. Khusus edisi Warcool episode rilis ya. Warcool hari ini tanggal 10 bulan November 2020 ya. Oke, terima kasih juga buat Sadis Record yang sudah memberi ini, juga buat Warcool sendiri, buat Abah Supriyanto, terima kasih. Dan sukses terus buat Warcool ya. Terus berkarya. Saya tetap terus menantikan album-album kalian yang lebih dahsyat lagi. Dan brother semua, jangan lupa ya, seperti biasa subscribe di Giawan Media Review ini, di channel YouTube ini. Dan kalau episode ini bisa mencapai 500 viewer, saya bakal buat video baru lagi tentang Warcool, tentang lirik-liriknya itu ya. Siapa tahu 500 viewer bisa nonton ini. 500 aja, orang lain sampai 1 juta sampai berapa, saya 500 aja. Itu aja udah cukup. Udah keren itu aja. Oke, sekali lagi brother semua, terima kasih. Jaga keluarga kalian masing-masing, jaga keselamatan, apalagi di musim pandemik saat ini. Jangan lupa, nih bajunya keren ya. Terima kasih buat Warcool sekali lagi. Saya punya baju baru Warcool. Akhirnya saya punya baju Warcool. Thank you. Nah, siap. Ya, flagnya, terutama flagnya nih, keren banget. Sekali lagi, hati saya lagi senang banget brother semua. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam dari saya. Yeah.